Shalom, selamat pagi. Kita kembali bertemu di ibadah online ini. Sebelum kita mulai ibadah online, kita mau memuji-muji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Terima kasih. Yang tak pernah timbul di
Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah online kembali kita di minggu ini, masih online ya. Baik, minggu ini saya mau sampaikan sesuatu, temanya berjudul kehidupan yang mustahil dijalankan atau dijalani, kehidupan yang mustahil dijalani. Apakah Anda tahu bahwa sebenarnya Anda dan saya itu sebelum mengenal Tuhan Yesus, itu Anda dan saya itu sedang menjalani suatu kehidupan yang mustahil. Suatu kehidupan yang nggak mungkin kita bisa lakukan. Mungkin banyak orang yang setuju, tapi implementasinya apa dalam kehidupan kita? Bagaimana hal ini bisa terimplementasi di dalam kehidupan kita? Ya, sebelum saya ke sana, kita buka dulu ya di Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jelas dikatakan. Jadi di dalam Taman Eden itu ada dua pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah, pada saat engkau makan buahnya, pastilah engkau mati. Adam pasti mati. Anda dan saya pasti mati. Karena Anda dan saya turunan Adam. Kita pasti mati. Jadi sebenarnya sebelum ketemu Yesus, Anda dan saya itu sedang menjalani suatu kehidupan yang mustahil kita bisa jalanin. Suatu kehidupan yang tidak mungkin bisa kita jalankan. Saya katakan itu suatu kehidupan yang mustahil. Ya, luar biasa. Tapi puji Tuhan, ada kabar baiknya. Apa itu kabar baiknya? Kabar baiknya adalah selesainya, sempurnanya karya penebusan Kristus di muka bumi ini. Karya penebusan yang sempurna, paripurna. Ya, luar biasa. Yesus lahir untuk apa? Untuk mengajar, mendidik, mengasihi, mencintai, membimbing. Bahkan dia memberikan beberapa contoh yang dia katakan, kelak Anda akan lakukan seperti yang saya lakukan, bahkan yang lebih besar, dia bilang. Wow. Dia bukan sedang berkata, Anda harus meneladani saya, bukan. Tuhan Yesus sedang berkata bahwa kelak engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu dia lahir dan hidup di muka bumi untuk itu. Tapi dia bukan cuma lahir dan hidup, tapi dia juga mati. Dia mati dalam keadaan tersiksa. Untuk apa? Untuk menggantikan Anda dan saya. Yang harusnya tersiksa dan mati di atas kayu salib karena kita adalah orang-orang yang terkutuk. Tapi dia menjadi kutuk, menggantikan Anda dan saya. Dia mati untuk Anda dan saya. Sempurnanya pekerjaan Kristus bukan cuma dia lahir, mengajar, mendidik, mengasihi, bahkan memberikan contoh, memberikan pola. Dan bukan cuma mati, tapi yang luar biasanya, dia bangkit, dia hidup kembali. Untuk apa dia bangkit dan hidup kembali? Untuk menjalani suatu kehidupan yang mustahil Anda lakukan tanpa Yesus. Wow, betapa komplitnya. Betapa sempurnanya, betapa paripurnanya Yesus itu datang ke muka bumi. Yang luar biasa itu yang dia bangkit untuk hidup. Untuk menjalani suatu kehidupan yang mustahil di dalam Anda dan saya. Sadarkah Anda bahwa Yesus sudah ada di dalam Anda dan saya berupa Roh Kudus? Ada amin. Nah, di sini yang saya mau coba bagikan buat kita semua. Mungkin seperti saya katakan, banyak orang mungkin setuju dengan pernyataan ini. Mungkin banyak orang yang setuju, banyak orang yang mengatakan yes, iya. Tapi apakah banyak orang menyadarin akan kehidupan Yesus itu di dalamnya? Ini yang mau saya coba gugah kita, ya. Saya mau coba memberikan kita suatu perspektif yang berbeda, bahwa Yesus ada di dalam Anda itu sungguh dia sedang menjalani suatu kehidupan yang mustahil. Ya, kita buka Yohanes 1 ayat 17 berkata demikian. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,
Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya ulangin ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Diberikan. Musanya selesai masa hidupnya di muka bumi. Musanya tinggalkan. Tapi hukum Tauratnya diberikan. Benda diberikan. Suatu benda, suatu dua loh batu diberikan. Hukum Taurat diberikan kemudian ditinggal. Tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia datang di dalam Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus itu adalah kasih karunia itu untuk Anda terima. Kalau Anda terima Yesus, Anda terima kasih karunia. Anda terima kasih karunia, Anda terima Yesus. Itu yang membedakan. Taurat itu seperti barang bisa diberikan. Istri saya, mungkin pada hari ulang tahun, saya bisa pergi ke toko bunga, lalu saya pesan bunga, saya bayar, lalu tolong kirim ya. Datang orangnya bawa bunga, dengan kartu ucapan, nih loh, bunga dari suami Anda. Mungkin dikatakan suami Anda yang tercinta, dikasihkan bunga, istri saya terima, wah senang gitu ya, ada bunga dikirim. Tapi itu barang, bunga itu layu, sekian saat. Nggak bisa hidup terus menerus. Dan itu barang, benda. Beda dengan kasih karunia. Dia datang oleh Yesus sendiri. Dia datang, dia sendiri yang datang. Dia datang, dia bawa hidup dia. Dia datang, dia bawa diri dia. Kalau Anda masih ingat pada waktu Anda pacaran, ini bolak-balik saya cerita. Pada waktu saya pacaran, malam minggu karena satu dan lain hal, saya tidak bisa datang hadir ke rumah pacar saya. Lalu saya suruh teman saya yang terbaik, kamu tolong dong wakilin saya pacaran sama pacar saya. Kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa kan? Harus saya sendiri. Karena cintanya di dalam saya. Saya datang, cinta saya datang. Saya datang, kasih saya datang. Saya nggak ada, kasih saya nggak ada. Itulah Yesus. Dia datang membawa kasih karunia. Dan jangan pernah Anda bayangkan, kasih karunia itu seperti Musa memberikan sesuatu. Bukan sesuatu hadiah, bukan sesuatu sekedar berkat, bukan sesuatu yang barang yang diberikan, bukan. Kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Dia datang, dia bawa pribadi dia. Makanya dikatakan dia bangkit untuk hidup di dalam Anda dan saya. Dia ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan bukan diam. Dia mau hidup di dalam Anda dan saya untuk menjalani suatu kehidupan yang mustahil itu tadi. Apakah engkau dan Anda sadar akan hal itu? Jadi sebenarnya kabar baik Yesus itu bukan persoalan engkau kalau sudah terima Yesus, engkau harus semakin jadi orang benar loh. Engkau harus semakin jadi orang baik loh. Engkau harus jadi, banyak berbuat baik, semakin religius, bukan itu poinnya. Bukan itu intinya. Ya. Tapi yang jelas kita tahu bahwa kasih karunia atau kabar baik Yesus itu adalah suatu kabar baik tentang Yesus yang datang hidup di dalam Anda yang tanpa syarat. Itu yang pertama, tanpa syarat. Yang kedua, sudah selesai. Paripurna, lengkap, nggak ada kekurangannya dan sudah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Yesus datang melakukan pekerjaan yang lengkap. Dia memberikan kasih karunia, yaitu diri dia, pribadi dia, yang sudah sempurna dia lakukan, paripurna dia lakukan, satu kali untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya sekali dia lakukan, efeknya untuk selama-lamanya. Artinya, dia datang untuk menyatakan kasihnya di dalam hidup Anda dan saya. Ada amin. Nah, bukan persoalan bagaimana Anda semakin hari semakin berbuat baik. Bukan persoalan bagaimana semakin hari semakin Anda punya waktu yang lebih banyak lagi buat aktivitas gereja.
ataupun hal-hal lainnya yang mengarah ke religius. Bukan itu persoalannya. Tapi itu semua adalah buah. Saya tidak menyangkal itu semua. Tapi saya mau memberitahu bahwa semua perbuatan lain, semua semakin religius, semua yang Anda yang dulu tidak pernah baca Alkitab, hari-hari ini lebih sering baca Alkitab. Mungkin yang dulu baca 1 pasal, sekarang bisa 3 pasal. Dulu yang mungkin 5 menit saja baca Alkitab, sekarang bisa berjam-jam baca Alkitab dan buku-buku rohani lainnya. Itu semua adalah buah. Semua adalah buah. Bukan tujuan. Tujuannya adalah Yesus mau hidup di dalam Anda dan saya. Ya. Saya coba menggambarkan kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir mau ke tanah perjanjian. Mereka berjalan lalu sampai ke perbatasan yang akhirnya nggak jadi masuk karena sebagian besar bangsa itu takut dengan bangsa-bangsa enak. Dan berkelanalah mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tapi apa yang Anda baca di dalam Alkitab Anda? 40 tahun berkelana. 2 juta orang kurang lebih. 40 tahun berkelana. Sepatunya tidak rusak, kasutnya tidak rusak, bajunya tidak rusak. Dan bangsa itu terpelihara selama 40 tahun. Wow, luar biasa bukan? Sampai ada teman saya yang bilang kemarin barusan saya baca, benar nggak sih ya berita soal ini, benar nggak ya? 2 juta orang loh di padang gurun jalan-jalan loh, memungkinkan nggak sih? Secara logika tidak mungkin. Secara perspektif manusia, otak manusia berpikir tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Bagaimana manusia bisa bertahan oleh sengatan matahari panasnya di siang hari dan sengatan angin gurun yang dingin di malam hari. Dan ingat, bangsa itu berkelana 40 tahun bukan cuma orang tua dan anak. Mereka bawa ternak. Ternaknya banyak. Haleluya. Luar biasa bukan? Itu suatu kehidupan yang mustahil bisa mereka jalankan. Suatu kehidupan yang tidak mungkin mereka lakukan. Tapi ada tiang awan di siang hari melindungi mereka tidak kena sengatan matahari. Ada tiang api di malam hari yang melindungi mereka dari kedinginan angin gurun malam sehingga mereka tidak kedinginan. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana setiap pagi, ada air yang mengalir senantiasa, ternaknya bahkan bisa hidup, bukan cuma orangnya, ternaknya bahkan bisa hidup 40 tahun lamanya. Bukankah itu menggambarkan penyertaan Tuhan yang luar biasa? Kalau Tuhan menyertai bangsa Israel, 40 tahun kehidupan mustahil bisa mereka lakukan. Apalagi saat ini Yesus yang hidup di dalam Anda dan saya. Ada amin. Suatu kehidupan yang kelihatannya mustahil bagi otak Anda dan otak saya, itu akan dia jalankan. Dan perlu Anda tahu kenapa sampai mereka berkelana 40 tahun. Penyebabnya sampai berkelana, sampai saat ini buat saya masih suatu misteri. Tapi yang saya tangkap satu hal, pada waktu mereka baru berjalan mungkin sekian bulan mau masuk ke tanah perjanjian, lalu mereka mendengar bangsa enak yang besar-besar bla bla bla, dari 12 pengintai 10-nya mengatakan bahwa kita nggak bisa mengalahkan bangsa enak, hanya 2 Musa dan Kaleb yang mengatakan kita bisa, tapi akhirnya seluruh bangsa itu ketakutan dan mereka berkelana di padang gurun selama 40 tahun. Menggambarkan apa? Menggambarkan sesuatu. Sekalipun Anda dan saya bisa tidak menyadari kedahsyatan Tuhan yang hidup di dalam Anda dan saya. Sekalipun bangsa Yahudi saat itu, padahal mata mereka melihat tiang api dan tiang awan yang memimpin mereka setiap hari. Mana mereka lihat turun dari langit setiap hari. Lagi bosan ada burung belibis dikirim. Bahkan ada batu karang yang mengalirkan air yang hidup. Ngikut mereka 40 tahun berjalan ke sana ke sini. Sekalipun keajaiban yang seperti itu, begitu melihat kepada bangsa enak yang di tanah perjanjian, mereka takut. Mereka bisa salah pilih. Sekalipun Anda dan saya, hari-hari ini, mungkin Anda dan saya mengerti, menyadari, bukan menyadari ya, tapi setuju bahwa Yesus hidup dalam Anda, tapi Anda tidak menyadari itu. Sehingga begitu melihat kondisi lingkungan yang ada hari-hari ini, seperti bangsa Israel yang melihat kepada tanah perjanjian, lalu mereka takut,
sama seperti Anda dan saya takut. Lalu mereka berkelana 40 tahun lamanya. Bukan tidak ada fungsinya. Saya nggak tahu kenapa harus berkelana 40 tahun. Tapi satu hal yang saya dapat poin bagusnya untuk kita. 40 tahun bangsa ini berkelana di padang gurun. 40 tahun di tanah perjanjian bangsa enak ini membangun rumah yang besar-besar. Diisi rumahnya dengan barang yang bagus-bagus. Mereka gali sumur untuk sumber air. Mereka bikin kebun zaitun. Mereka bikin kebun anggur. Hanya untuk selama 40 tahun begitu semua sudah established. Anda dan saya mesti ngerti. Pohon anggur itu umurnya itu sampai ratusan-ratusan tahun. Zaitun juga umurnya ratusan-ratusan tahun. Jadi begitu dia tumbuh, sekian puluh tahun kemudian, itu tanaman tua ya. Sekian puluh tahun kemudian mereka menghasilkan dan itu terus berbuah sesuai dengan musimnya, itu bisa ratusan tahun. Beda dengan kita. Mungkin kita tanam mangga 6-7 tahun kemudian menghasilkan buah. 20-30 tahun kemudian mulai sedikit buahnya dan mungkin kita potong itu batang mangga atau batang jambu, udah mulai tua. Tapi beda dua jenis pohon ini. Nah, Anda bisa lihat 40 tahun sewaktu mereka berkelana, Tuhan bisa menyiapkan tanah perjanjian untuk tiba saatnya mereka masuk dan mereka menempatin rumah yang besar-besar, yang sudah lengkap isinya, sumur sudah digali, air tersedia di mana-mana, lalu kebun zaitun dan kebun anggur, mereka tinggal petik. Luar biasa nggak Tuhan kita? Amin. Sekalipun bangsa Israel bisa salah pilih, salah konsep, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan itu terjadi. Dia bisa belokkan yang negatif itu jadi positif untuk mereka. Sekalipun Anda dan saya hari-hari ini setuju, tapi Anda dan seperti bangsa Israel tahu Tuhan ngikut mereka di tiang api, tiang awan, tapi mereka takut. Sama seperti Anda dan saya mungkin hari-hari ini tahu Tuhan ada di dalam kita, tapi kurang menyadari atau bahkan tidak menyadari, sehingga begitu melihat dunia Anda dan saya takut. Tapi Tuhan bilang, nggak apa-apa. Tuhan bilang, aku sedang mempersiapkan suatu masa depan yang gemilang untuk engkau. Ada amin. Suatu gambaran yang indah daripada bangsa Israel ini. Ya, suatu gambaran yang luar biasa. Makanya seharusnya saat Anda sadar, Anda punya Yesus. Wow. Sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya. Ya, kita buka sebentar yuk Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ya, dikuatkan Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah, makanya kadang-kadang fokus di gereja ini sering berubah. Fokus kita di gereja ini sering meminta kepada orang, Anda kan sudah diberkatin Tuhan, ayo dong melayanin Tuhan. Kita kadang-kadang fokus kita, buah kita jadiin tujuan. Ayo dong semakin menjadi saluran berkat buat orang lain. Tuhan mau loh engkau jadi saluran berkat. Kalau engkau tidak memberkati, engkau nggak bisa jadi saluran berkat buat Tuhan. Artinya pada saat kita memberkati, kita cuma berharap berkat dari Tuhan. Bukan. Kita sering salah. Buah itu kita jadiin tujuan. Pada ayat ini jelas berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan Yesus sampai hari ini, waktu dia bangkit dari kehidupan dia sengaja hidup di dalam Anda dan saya untuk melayani Anda. Wow, sadar nggak kita? Tapi kok kita dorong-dorong orang untuk melayani Tuhan? Seakan-akan itu menjadi tujuan. Ya, Kejadian 17:25. Kok Kejadian? Sorry, Kisah 17:25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia.
seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Tuhan yang Anda dan saya sembah itu bukan Tuhan yang dilayanin oleh tangan manusia. Bukan. Bukan. Nah inilah yang sering kita fokus salah. Tuhan datang untuk melayani. Sedangkan kita berpikir kita mau melayanin dia. Ya. Yuk, hari ini saya coba membawa suatu kesadaran kepada Anda dan saya bahwa dia hidup di dalam Anda dan saya. Kalau itu Anda dan saya setuju, implementasinya bukan lagi Anda hidup untuk melayani dia, tapi nikmatilah apa yang Tuhan Yesus mau lakukan dalam hidup Anda. Dia sedang menjalani suatu kehidupan yang mustahil di dalam kehidupan Anda dan saya. Dia sedang mau melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup Anda dan saya, sehingga Anda dan saya bisa menikmati dia di dalam setiap aspek kehidupan Anda. Saya tidak berkata bahwa Anda harus menjadi konglomerat, bukan. Bukan itu poinnya. Anda harus hidup di atas rata-rata, bukan itu poinnya. Anda harus hidup sehat senantiasa, bukan itu poinnya. Haleluya. Makanya kita itu sering dikasih beban di gereja itu. Anda mesti bertumbuh, Anda mesti melayani gereja, Anda mesti melayani di komsel, Anda mesti berkat untuk orang lain, Anda harus menjadi saluran berkat. Wow. Nikmatin kehidupan Yesus di dalam Anda. Di dalam situasi dan posisi apapun Anda. Saya sangat percaya bahwa sebenarnya setiap Anda dan saya bisa menikmatinya. Yang jadi masalah, kita terdistraction. Kita teralihkan pola pandang kita kepada berita-berita maupun kehidupan orang lain. Enak ya dia bisa bawa mobil itu. Enak ya dia bisa belanja terus. Enak ya dia bisa jalan-jalan terus. Saudara, saya kebetulan kemarin barusan dari luar kota. Ya, kita bawa mobil kemudian melewatin suatu jalanan perkampungan lah ya. Jalannya sih nggak cukup dua mobil. Tapi saat itu hari hujan, gerimis, yang baru berhenti lah gitu ya. Tapi mulai kecil lah hujannya. Kemudian kita jalan. Di depan saya lihat ada sedikit genangan air, mungkin jarak 30 meter ya, ada genangan air. Yang satu motor lewat. Tapi yang luar biasa di pinggir itu banyak, mungkin sekitar 8 anak-anak kecil. Usia mungkin 10, 8, 9, 10 tahunan berdiri, 8, 9 orang di sana. Dan dari jauh tuh mereka nunjuk-nunjuk air gitu loh. Nunjuk-nunjuk genangan air yang ada di hadapannya dan tangannya seperti mengarah kepada diri dia. Semua begitu. Dari jauh saya lihat, ini anak-anak ini minta apa sih? Minta diciprat air. Air pinggir jalan yang genang. Tadinya saya mau menghindar genangan air itu karena ada anak-anak itu. Akhirnya saya sengaja lintas sehingga terjadilah semprotan air itu ke mereka. Dan mereka tertawa girang. Tepuk tangan tertawa girang. Saudara bayangkan, dalam situasi yang seperti itu, mungkin mereka orang-orang yang secara ekonomi berkekurangan. Bahkan mungkin ke kolam renang aja. Kolam renang umum ya yang bayar itu mereka agak sayang uangnya. Tapi mereka bisa menikmati kehidupan itu, bukan? Saya pikir-pikir ya, saya dulu waktu saya masih di kampung juga, masih kecil. Saya jadi berpikir-pikir, saya rada mirip begitu gitu. Ada hujan, ada genangan air, kita bisa main ke dalamnya gitu. Begitu sukacita, kita menikmati apa adanya kita. Kita nggak peduli dengan rombongan sana yang lebih status ekonominya lebih tinggi, cara menikmati hidup mereka yang berbeda, kita nggak pusing dengan mereka. Yang kita tahu waktu itu, yang saya tahu, ya saya menikmati dengan komunitas saya. Saya nikmati apa yang ada dalam hidup saya. Saudara, apapun status sosial Anda, apapun sulitnya kehidupan Anda, nggak usah pusing dengan orang lain. Nikmatin saja Yesus yang ada dalam kehidupan Anda. Yesus sedang mau melayani Anda. Bangsa Yahudi 40 tahun di tanah padang gurun itu tadi,
Kalau kita pikir-pikir ya, siang nggak kepanasan, malam nggak kedinginan, makanan selalu ada, nggak kelaparan kan, minuman selalu ada, nggak kehausan kan, kerja enggak, 40 tahun coy, kerja juga nggak, kita 2 bulan nggak kerja, atau setengah tahun ini nggak kerja kena COVID, pusing semua. Dari mana penghasilan, bagaimana anak saya sekolah, bagaimana kehidupan saya, bagaimana kalau saya sakit. Mereka nggak pusing pikirin makanan, nggak pusing pikirin sekolah anak, nggak pusing pikirin masa depan, makanan semua dapat, berkeluh kesah. Coba. Kalau Anda dan saya hari-hari nih ngelihat seperti itu, waduh, kalau gua seperti bangsa Yahudi, walaupun di padang gurun, siang nggak kepanasan, malam nggak kedinginan, makanan selalu ada, jadi saya nggak kelaparan, air ada, saya nggak kehausan, ternak juga ada. Kerjanya apa? Bercocok tanam? Nggak perlu. Kerjanya apa? Gali sumur, cari air? Nggak perlu. Coba, kira-kira kerjanya apa bangsa Yahudi 40 tahun? Leha-leha, menurut saya. 40 tahun mau kerjain apa di padang gurun? Nggak ada yang bisa dikerjain. Kecuali imam-imam ya. Begitu tiang api berhenti, mulailah bangun mereka kemah perdamaian. Ya, mulailah menyiapkan korban, batu api segala macam. Tapi kalau pada tiang awan di siang hari berjalan, mereka ringkes, mulai berjalan. Sesuai tuntunan Tuhan aja. Itu pun berkeluh kesah. Kenapa? Banyak Anda dan saya yang taunya Yesus ada, tapi tidak menyadarinya, setuju bahwa Yesus ada di dalam Anda dan saya, setuju, tapi tidak menyadarinya, tidak menikmatinya, lalu berkeluh kesah. Saya kan cuma bisa sekolahin anak saya di sekolah swasta ya yang walaupun bukan the best, tapi ya oke lah ya. Tapi lihat tuh yang sono, sekolah anaknya aja sampai ke luar negeri, mobilnya aja 5, rumahnya aja gede. Gimana Tuhan gak memberkati saya seperti itu ya? Jangan lihat orang lain. Kalau Anda selalu lihat orang lain, ada gunung, di atasnya ada gunung, di atasnya ada gunung katanya. Ya, selalu ada yang lebih tinggi, selalu ada yang lebih indah. Bahkan pepatah dunia mengatakan, rumput tetangga lebih indah daripada rumput di rumah kita. Artinya apa? Melihat orang lain selalu punya kelebihan dibanding kita. Dan Anda tidak bisa menikmati Yesus di dalam Anda. Ayo, nikmati Yesus di dalam kehidupan Anda. Apapun itu juga. Mungkin kadang-kadang kita tidak melihat itu suatu mukjizat yang besar. Tapi kalau Anda dan saya mulai belajar, dan saya belajar sudah, mulai belajar. Sesuatu pekerjaan yang saya harap-harapkan dapat, ternyata nggak dapat. Tapi ada pekerjaan yang lain yang kelihatannya sederhana, yang tidak terlalu saya harapkan dapat, tahu-tahu dapat. Nah, saudara, saya mulai belajar untuk melihat hal-hal kecil yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Mungkin buat orang lain bukan hal-hal yang spektakuler. Mungkin buat orang lain, itu mah gue juga tiap hari alami. Tapi kalau Anda dan saya tidak sadar bahwa itu adalah kasih Yesus. Kalau Anda dan tidak sadar bahwa itulah manifestasi pelayanan Yesus dalam kehidupan Anda tidak akan pernah bisa menikmati pekerjaan-pekerjaan Dia yang lainnya. Mari, walaupun dalam hal-hal kecil, yang kelihatannya tidak spektakuler dalam hidup Anda mulai melihat, Anda mulai mau menyadari ada Yesus di dalam Anda. Anda mulai melihat, Yesus luar biasa. Saya kalau mau ceritakan kesaksian hidup saya, yang hari-hari ini mulai dari masa COVID sampai sekarang, banyak sekali Yesus lakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup saya. Dan itu tidak perlu menjadi hal-hal yang spektakuler. Lu kesaksiannya apa? Waduh, saya nggak bisa nih, belum ada nih, biasa-biasa aja ya. Orang berpikir bahwa kesaksian itu harus sesuatu yang dahsyat. Orang berpikir bahwa kesaksian Yesus itu harus sesuatu yang spektakuler. No, Yesus nggak perlu engkau cerita ke orang lain yang spektakuler. Yesus cuma butuh engkau menikmatin Dia di dalam kehidupanmu. Yesus cuma perlu engkau menikmati hal yang sekecil apapun. Hari ini nggak dapat makan 3 kali, tapi ada makan 2 kali. Luar biasa. Saya nikmati bagaimana, nggak kebayang saya bisa makan hari ini. Duit nggak ada, segala macam. Tahu-tahu ada yang traktir. Yesus bukan itu? Mungkin buat Anda yang penuh dengan logika manusia, Anda akan berkata, ya kebetulan aja. Dan itu kan temennya, wajar aja teman baiknya traktir dia. Teman baik yang menolong di saat yang tepat itu adalah arahan Tuhan. Kalau Anda sudah mulai bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja,
anyaman kecil. Anda tanpa sadar, Anda terus memuliakan dia, Anda terus melihat karya dia, Anda bisa sadarin orang lain, nggak perlu pusing, nggak usah pikirin orang lain. Pikirin bagaimana Tuhan melayani di dalam Anda, hal-hal kecil, tahu-tahu buat orang lain, ih spektakuler ya, orang itu mengalami Tuhan luar biasa. Buat Anda itu juga sudah suatu hal yang kecil, karena Tuhan Anda jauh lebih besar daripada hal-hal itu. Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang melayani di dalam Anda, itu lebih besar daripada berkat, lebih besar daripada mukjizat, lebih besar daripada hal-hal yang spektakuler yang orang dunia lihat. Ada amin. Itu yang Tuhan mau. Nggak usah pusing dengan orang lain. Nggak usah pusing dengan hal-hal lain. Yang jadi masalah itu kita terlalu pusing dengan orang lain. Saya kalau ke gereja, tetangga saya sebelah, kalau datang, dia pakai jam tangan yang harga sekian. Dia pakai sepatu yang harga sekian. Bajunya aja harga sekian. Tasnya aja harga sekian. Saya bawa cuma kantong kresek. Maaf. Masa bodoh dengan orang lain. Anda lihat saja Yesus yang ada di dalam Anda. Nikmatin itu. Jauh-jauh lebih dahsyat kehidupan yang Anda akan alami. Ada amin. Di situ Anda akan lihat. Hal-hal kecil Tuhan Yesus lakukan. Semakin hari semakin dahsyat. Tuhan akan lakukan. Dan Anda menikmatin dan menikmatin selalu. Dia lakukan itu satu kali untuk selama-lamanya. Bahkan saat nanti tiba waktunya, kita tinggalkan dunia yang fana ini. Pada saat Anda nanti ada di surga, Anda juga tinggal menikmati. Ada amin? Emang mau di surga mau kerja? Emang di surga mau nanam-nanam? Emang di surga mau bikin penghasilan, mau cari karir? Enggak. Anda tuh tinggal menikmati. Itu yang jadi problem manusia. Nggak bisa. Makanya dari awal saya tadi bilang bahwa mungkin Anda dan saya banyak setuju bahwa Yesus datang ke muka bumi, bangkit dan hidup di dalam Anda. Bahkan mungkin Anda menjadi setuju juga waktu saya berkata, Yesus hidup menjalani kehidupannya di dalam Anda dan saya. Tapi banyak sekali saya lihat pola pikir orang, berpikir perkataan Yesus hidup di dalam Anda dan saya, Yesus penolong, memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan Anda dan saya. Kebanyakan Anda dan saya itu berpikir seperti zaman Tauratnya Musa. Cuman dikasih pedoman, cuman dikasih barang, cuman dikasih alat. Selanjutnya Anda jalani sendiri. No. Kerja Yesus itu sempurna. Dia bukan kerja setengah-setengah. Dia bukan kerja yang datang, no sudah, saya beresin, saya bersihkan, saya murnikan Anda. Sekarang saya kasih alatnya, kemampuan buat Anda lakukan ya. Terus Yesus nonton aja. Ya lu jatuh lagi, habis dah lu, nggak bisa lagi ditolong. Bukan itu. Yesus datang, dia bersihkan, dia rapikan Anda, dia perindah Anda, dan dia tahu Anda tidak akan mampu menjalani itu. Dia hidup di dalam Anda, dia jalanin kehidupan itu. Ada amin. Itu haruslah Anda dan saya mengerti dan mengimplementasikan. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah lakukan itu 100% dalam kehidupan saya. Karena apa? Manusiawi, logika, kedagingan, saya masih cukup berperan. Tapi saya mau menyadarin satu hal kecil, saya mau melihat mulai menikmatin Tuhan di bidang ini, menikmatin Tuhan di bidang itu, menikmatin Tuhan di pekerjaan saya, menikmati Tuhan di status ekonomi saya, menikmati Tuhan di istri saya, menikmati Tuhan di anak-anak saya, menikmati Tuhan di hubungan keluarga kami, menikmati Tuhan di dalam hubungan keluarga besar kami, menikmati Tuhan di dalam kehidupan bergereja, menikmati Tuhan di dalam komunitas. Ada amin. Makanya perkataan yang sering disampaikan yang sebenarnya tanpa sadar kita sedang membebani jemaat bahwa Anda harus melayani bla 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 gitu ya. Yuk kita ajar. Bukankah amanat agung mengatakan ajarlah semua gitu ya, ajarin mereka sebagai muridku bla bla bla. Buat saya hari-hari ini, pada saat Anda dan saya menikmati Yesus yang ada di dalam kita, pada saat kita menikmati kehidupan yang sedang Yesus jalankan dalam hidup Anda dan saya, tanpa Anda dan saya sadarin, itu menjadi buah.
orang lain akan melihat, kok dia begini ya? Kok dia begitu ya? Kok hal yang kecil gini dia bisa tetap nikmatin ya? Dunia bisa gila, dia sama-sama nggak ada duitnya sama saya loh. Saya besok masih bisa makan nih 3 hari. Dia besok bahkan nggak ada makan. Tapi dia tetap bisa tertawa, nggak stres kayak saya. Anaknya nggak sekolah loh. Dia tenang-tenang aja. Hai, halo. Dia menikmati Yesus. Waktu orang lain melihat bagaimana Anda menikmati Yesus, buahnya itu keluar. Orang lain juga akan dijamah oleh buah kasih Tuhan tanpa Anda perlu didorong-dorong, bahkan ditekan-tekan sedikit intimidasi untuk Anda menjadi saluran berkat gitu kayak kurang lebih gitu ya. Tanpa Anda sadari, Anda menjadi saluran kehidupan Kristus mengalir keluar. Ada amin. Pada saat itu orang menikmati, di sekeliling Anda menikmati kehidupan Yesus yang ada dalam Anda. Jangan bangga bahwa Anda, tapi biarkanlah Tuhan Yesus yang mengalir keluar. Makanya saya tadi katakan bahwa kalau Anda dan saya mulai mengerti, menikmati bagaimana kehidupan yang sepertinya kecil, hal-hal kecil, tapi Anda bisa melihat Yesus di dalam yang mengerjakannya. Pada saat Yesus mengerjakan hal-hal yang semakin besar buat mata dunia, buat Anda, itu Anda tahu persis bahwa itu Yesus bukan Anda. Pada saat Anda bisa lihat hal-hal seperti itu, orang lain yang akan menikmati Yesus lagi. Anda menikmati Yesus, orang lain menikmati Yesus. Itulah kalau buat saya hari-hari ini mengatakan, pergilah ke ujung dunia. Ya, ajarilah semua bangsa menjadi muridku. Artinya apa? Artinya kita kabarkan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus sudah menyelesaikan secara paripurna satu kali untuk selama-lamanya dan dia mau hidup di dalam Anda untuk senantiasa melayani Anda. Ada amin. Wow, puji Tuhan. Itu yang kerinduan yang bisa saya sampaikan hari-hari ini buat kita semua. Kita bawa ke Filipi 2 ayat 5 yuk, satu ayat terakhir. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus? Jangan Anda berpikir bahwa Kristus Yesus itu pikirannya maunya Anda melayani. Maunya Anda, gimana ya? Tapi mari kita lihat sewaktu Yesus datang ke muka bumi, tujuannya untuk apa? Dia tahu persis, dari awal dia sudah tahu dan dari awal Yesus sudah ada. Rencana dia rencana yang sempurna, bukan rencana yang mendadak, bukan rencana yang seperti orang main catur. Anda jalan A, saya punya kemungkinan B, C, D, E, F, dan saya jalan salah satu. Lalu Anda jalan apa lagi, saya punya kemungkinan. Enggak. Rencana Tuhan dari awal itu sudah ada. Yesus sudah ada dari awal. Rencana dia adalah rencana yang dia tahu manusia tidak mungkin jalankan. Rencana dia datang, lahir, mengajar, mendidik, mati gantikan Anda dan saya, dan bahkan hidup lagi untuk menjalani kehidupan itu, untuk melayani Anda dan saya. Itu pikiran dan perasaan dia membahagiakan Anda. Mari kita nikmatin itu. Mari kita punya pikiran dan perasaan sama dengan Yesus. Kalau Yesus mau melayani saya, kenapa saya tidak mau dilayani? Kalau perasaan Yesus ingin membahagiakan saya, kenapa saya tidak menjadi bahagia, tidak mau bahagia? Nikmatin aja setiap kehidupan Yesus yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Sehingga pada saat Anda punya pikiran dan perasaan sama dengan Kristus, yaitu bagaimana dia mau berkarya dalam hidup Anda, yaitu bagaimana dia mau Anda melayani dia, menikmati dia dalam kehidupan Anda mulai bisa melihat bahwa kehidupan itu begitu indah sebenarnya. Hidup itu indah. Benar-benar indah. Tidak mesti Anda kaya baru indah. Tidak mesti Anda sehat baru indah. Ya, banyak sekali kita tahu orang kaya yang mau terbang ke luar negeri takut. Takut apa? Takut nanti kalau pesawat terbangnya jatuh, satu keluarga meninggal. Jadi saya sering sekali dengar orang-orang yang super kaya, kalau mau berangkat ke luar negeri liburan sekeluarga, itu misalkan 15 orang, itu pesawatnya bisa 5-6 biji tuh. Berangkatnya pisah-pisah supaya kalau istrinya mati suaminya enggak.
suaminya dan istrinya mati, anaknya enggak. Ketakutan yang luar biasa. Atau orang yang super kaya, tapi poel daging dikit nggak boleh, samcan dikit bapak cuma boleh lihat samcan ya, nggak boleh ditelan. Atau kunyah-kunyah aja dikeluarin lagi, kan lucu gitu loh. Iya kan? Nikmati saja kehidupan Anda. Saya ingat mertua saya, dia cerita, dan saya pernah sekali ikut dia. Dia bawa saya ke kebun di kampung dia gitu ya, di kebun. Ini loh dulu, papamu ini dulu sama teman-teman, masih muda dia yang duduk di sini, kita makan di sini, makan samcan, makan saksang, minum tua pinggir sungai, ya habis minum tua badan panas direndam ke sungai, naik lagi minum makan lagi, wah luar biasa saya bilangnya. Nikmatin hidup. Posisi mereka seperti itu, nikmatin aja hidup. Yang orang kaya belum tentu mau makan di kebun. Hari-hari ini dia sudah tua. Dia duduk kalau ketemu sama teman-temannya di tempat pesta. Noel 1-2 biji, anak mantu, cucu. Sudah nggak boleh 2 saja. Kan gitu. Nggak boleh banyak-banyak. Dulu dia makan masih sikat sekilo mungkin habis sendiri. Sekarang paling 2-3 biji. Minum segelas, udah nggak boleh. Susah nggak hatinya? Kadang-kadang susah. Tapi saya ngelihat dia menikmati. Nggak boleh, ya sudah. 2 aja, 2. Minum aja segelas, minum segelas. Hihihi dengan temannya terus pulang. Itu artinya Anda bisa menikmatin posisi apapun. Nikmatinlah posisi apapun. Jangan, gua waktu dulu muda, sekilo gua habisin, sekarang gua cuma bisa ngelihat. Lalu berkeluh kesah seperti bangsa Yahudi. Untuk apa? Nggak ada guna. Waduh, dia beli rumah lo gede kayak gitu. Untuk apa? Kalau Anda dan saya tidak punya uang, Anda bisa sewa satu kontrakan yang mungkin 4x3. Lalu sekeluarga di dalam makan, hai, ketawa. Itu menikmatin Tuhan dalam hidup Anda. Yang di gedung gede, begitu hari lebaran pusing. Pembantu nggak ada, siapa yang ngepel depan. Pohon jatuh sana daunnya, siapa yang pergi sapu. Cari pembantu, lalu pembantu baru datang curiga, nanti apa-apa nggak ya rumah. Nikmatin masing-masing kehidupan Anda. Dia di posisi itu, dia bisa nikmati itu, silakan dia menikmatin itu. Anda dan saya di posisi apapun Anda dan saya bisa nikmati, kita nikmati posisi kita. Nggak pusing. Oh Pak, jadi saya nggak boleh punya keinginan? Boleh, siapa bilang nggak punya? Saya berkeinginan, saya banyak. Tapi saya tidak menggantungkan hidup saya di keinginan saya. Tercapai boleh, nggak tercapai juga nggak masalah. Yang penting saya menikmati Yesus di kehidupan saya hari ini. Dan yang luar biasa pada saat saya mulai menikmati kehidupan Yesus di hari-hari saya yang sekarang, walaupun saya punya impian-impian tertentu, tapi waktu saya menikmati Yesus di kehidupan saya, tanpa sadar, saya melihat arah jalan hidup saya mengarah ke impian yang itu. Luar biasa kan Tuhan kita? Haleluya. Nikmati Yesus dalam kehidupan Anda. Posisi apapun, situasi apapun hari-hari ini. Itu yang akan membuat Anda dan saya menjadi orang yang tanpa sadar Anda dan saya sedang mengajar semua bangsa menjadi murid Tuhan. Anda dan saya menjadi tanpa sadar memberitakan Yesus kemana-mana. Ada amin. Puji Tuhan. Ya, kita tutup ibadah kita siang hari ini. Puji Tuhan. Saya tutup dengan doa ya. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan buat hari ini, mengucap syukur buat apa yang sudah Engkau mau kami sampaikan pada siang hari ini. Satu kali lagi hamba-Mu berkata, anak-Mu ini berkata, perkataan manusiawi terbatas, pikiran manusia terbatas, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dipikirkan, mungkin tidak menggambarkan apa yang hendak Engkau sampaikan seutuhnya. Tapi satu hal kami tahu, Engkau yang ada di dalam kami, Engkau yang hidup di dalam kami, Engkau yang akan lebih menangkap dan menjelaskannya dalam kehidupan kami.
Sehingga hari-hari ini kami akan berjalan satu langkah demi satu langkah. Kami akan menikmati kehidupan Engkau di dalam kami. Kami menikmati kehidupan yang Engkau hendak layani kami. Sehingga manifestasi kami yang keluar akan dinikmatin orang lain. Tapi itu belum menjadi fokus kami. Baik buah-buah perbuatan baik, buah-buah pelayanan, buah-buah kasih. Itu semua adalah efek yang biarlah hari-hari ini kami tidak fokus di sana. Tapi biarlah hari-hari ini kami boleh fokus untuk melihat bagaimana Engkau sedang melayani kami. Engkau sedang memberkati kami. Engkau sedang ingin kami menikmati diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami deklarasikan berkat buat jemaat GLC. Kami saat ini juga deklarasikan berkat buat setiap pendengar yang ada di gereja online ini. Sehingga biarlah hari ini kehidupan Engkau dinikmatin oleh lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami sampaikan perkataan-Mu ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.